di ruang konseling gizi pada hari ini. Perkenalkan, saya Melisa, ahli gizi yang selama ini bertugas untuk mendampingi anak PU selama berada di Bangsal ini. Senang sekali saya akhirnya bisa berjumpa nih dengan Bapak Ibu. Ya, selamat pagi Mbak. Perkenalkan kami mama papanya dari PU. Alhamdulillah bisa ketemu langsung sama Mbak ahli gizi ya. Iya. Jadi kita juga udah nunggu banget ya Mbak. Iya, bener banget Bu. Baik sekali Bapak Ibu. Nah, memang saya ini sangat sengaja untuk mengundang Bapak Ibu untuk bisa bertemu nih, karena saya memiliki beberapa hal penting yang ingin saya bicarakan terkait dengan kondisi dan juga kelemahan dari anak PU. Nah, nanti kita akan ngobrol santai saja ya Bapak Ibu ya, tidak perlu tegang-tegang. Nanti saya akan coba menjelaskan semuanya menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh Bapak Ibu seperti itu. Siap Mbak. Baik, sebelum kita mulai, mungkin boleh saya tahu siapa yang lebih sering untuk menemani PU selama sakit dan juga paling tahu kebiasaan makannya PU? Oh, kebetulan kalau untuk jaga di rumah sakit saya ini, kebetulan saya sih. Oh, iya. Karena saya ini lagi sibuk banget juga. Oh iya, kerja ya Ibu? Iya. Baik. Berarti selama ini Ibu yang sering mengenal beberapa sering macam-macam dari makanan anak PU ini ya? Iya. Oke, itu sangat membantu sekali Ibu. Nah, Bapak juga bagus sekali hari ini sudah bisa hadir di sini, karena dengan dukungan Bapak pun kita juga sangat penting untuk keberhasilan program gizi yang akan dijalankan oleh anak PU seperti itu. Ya, Mbak. Saya usahakan datang terus buat anak saya itu Mbak. Apa sih yang Nggak boleh. Alhamdulillah. Sekali. Baik, tentu Pak. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa hal yang secara berurutan nih Bapak. Pertama, kita ingin mengumpulkan informasi lebih lengkap tentang kebiasaan makan PU selama di rumah. Lalu yang kedua, kita akan menyampaikan hasil penilaian status gizinya PU dari data yang sudah ada, dan juga kita akan bersama untuk melihat apa saja masalah gizi dan juga apa saja yang perlu diperhatikan mengenai anak PU. Lalu yang terakhir, saya juga akan memberikan panduan kepada Bapak dan Ibu mengenai diet dan juga edukasi gizi yang sesuai dengan anak PU, termasuk contoh sehari-hari, dan juga kira-kira ada sekitar mungkin 20 menitan kita akan bercengkrama seperti itu ya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia berbicara dengan saya? Iya, silahkan coba. Buat anak kita ini. Iya benar, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau begitu, selama saya berbicara, misalkan ada hal yang kurang jelas atau Bapak dan Ibu ingin tanyakan, boleh saja langsung ditanyakan ya Ibu, tidak usah sungkan seperti itu. Jadi ini kita santai saja seperti itu ya. Oke, untuk yang pertama kita mulai dengan mungkin dari data ya Ibu, dari rekam medis. Dari PU sendiri ini kan merupakan anak laki-laki dan juga usianya di 21 bulan, Iya, betul? betul. Oke, dan sudah dirawat selama 5 hari ya sama ini ya? Betul. Oke, nah sebelum masuk rumah sakit itu kira-kira bagaimana ya Ibu kondisinya PU? Apakah ada tanda-tanda atau apa yang awalnya membuat PU tidak ada di rumah sakit Ibu? Jadi itu awalnya tuh PU tuh dia tuh sesak nafas Mbak, terus habis itu tuh demamnya tuh tinggi dan juga badannya tuh lemas banget. Saya lihat tuh kok nggak kayak biasanya gitu. Terus lemesnya tuh sampai kayak nggak gerak, makanya saya kayak panik banget bahasan itu loh. Terus kami tuh langsung bawa ke IGD ya Pak, itu malam-malam. Iya, karena kami khawatir. Ada sih Mbak kalau awalnya. Oh baik, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik ya Ibu ya. Alhamdulillah. Sudah jalan juga untuk sesaknya ya. Iya. Makanya sempat sesak, terus lalu demamnya juga sepertinya sudah tidak ada. Saya juga ingin lebih banyak tahu nih Ibu mengenai kebiasaan makan PU-nya sehari-hari. Yang pertama tuh biasanya dalam sehari biasanya PU itu makan berapa banyak Ibu? Kalau makan sehari itu 3 kali sih Mbak makan. Kali. Makan pertama, Makan pertama, betul, iya. yang pagi, siang, dan juga malam itu 3 kali. Terus kalau 3 kali sehari mohon maaf, terus kalau selingannya biasanya 1 kali. Baik, lalu untuk makanan pokoknya biasanya PU makan apa saja Ibu? Kalau makanan pokoknya nasi sih Mbak, biasanya itu sehari 3 kali, tapi porsinya tuh kecil-kecil. Oh, iya. Kira-kira tuh 1 kali makan tuh ya 3 sendok lah Mbak. 3 sendok. Terus kadang tuh dikasih biskuit, itu loh Mbak, biskuit Rega. Oh, Rega. Oh, iya, buat selingannya, tapi cuma 1 keping sih. Oh, 1 keping, baik, makasih Ibu. Lalu untuk lauk biasanya yang dikonsumsi anak PU apa saja ya? Kalau lauk sih kebanyakan dari ayam Mbak. Oh, ayam. Kayak telur ayam orak-arik, terus tapi yang biasa 1 butir telur gitu setiap harinya. Terus nugget ayam, kebetulan anak saya tuh suka banget nugget ayam Mbak. Oh iya? Iya, dari merek-mereknya itu yang suka di TV-TV itu. Oh iya, Karena kalau berapa iya, banyak itu biasanya? itu biasanya kalau tiap hari itu 2 sih Mbak. 2. Iya. Oke. Terus habis itu ayam rebus atau ayam goreng itu juga sering, sekitar 2-4 kali lah 1 minggu. Contohnya kadang tuh ikan tuna juga ya, ikan tuna. Ikan tuna itu 2-3 kali lah 1 minggu. Oh, Itu kadang kita seringin juga Oh, sebenarnya. baik. Gitu. Kalau porsinya emang kecil-kecil gitu. Kecil. Oke. Itu tadi kan lauk-lauk dari hewani ya Ibu? Iya. Kalau lauk-lauk nabati seperti tahu, tempe, atau kacang-kacangan seperti itu apakah dimakan juga oleh anak PU? Kalau yang kayak dari tadi tuh namanya Mbak protein nabati ya. Iya. Kayak tahu tempe itu kebetulan dia tuh kayak nggak mau gitu Mbak. Oh iya. Iya, suka itu iya, anaknya. kan kalau lihat di TV itu kan kayak jarang ya yang kayak gitu. Iya betul. Termasuk yang pikir sih kalau kata saya. Betul. Benar itu. Jadi saya jadi bingung pasti
Iya betul Ibu, itu namanya gigi hitam itu. Nanti Iya. kita akan bahas lebih lanjut untuk solusinya ya Ibu. Iya. Lalu kalau untuk sayur sendiri bagaimana Ibu? Kalau sayur sih, PU suka sop sih mbak. Suka sop? Iya, yang isinya tuh kayak wortel, brokoli, sama tomat yang sop yang biasa aja itu. Itu biasanya kalau makannya 3 kali ya Pak paling sering. Iya. Iya, 3 kali. Terus paling kurang ya. Kalau sayur sih sukanya sayur sop sih mbak. Sayur sop yang isinya kayak brokoli, tomat, dan juga wortel, pokoknya yang sop basic gitu. Nah itu makannya sih dikit ya, mungkin kayak seminggu 3 kali, terus kira-kira cuma beberapa sendok aja. Baik. Mungkin 3 sendok makan ya Pak. Iya, sekira-kira segitu Mbak. Iya. Terus suka sayur bening mbak. Iya, sayur bening. Bening bayam Oh, suka banget. iya. Tapi juga sama 3 sampai 4 kali doang seminggu mbak. Oh, baik. Itu kalau buah sih alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah banget kalau Walaupun buah Mbak. dikit gitu. Biasanya buah apa aja tuh Ibu yang dimakan? Kalau tiap makan sih paling kayak pisang, tapi itu juga cuma 1 potong. Terus kalau kan jeruk juga ya Pak? Iya, Jeruk. kalau yang manis-manis Jeruk. ya. Kalau jeruk kayak setengah buahnya gitu. Agak lumayan ya Mbak. Iya, lumayan banyak. Alhamdulillah. Terus kalau pepaya itu kan cuma kayak 2 dadu. Oh baik, wah itu udah bagus banget Ibu. Iya. Kalau susu sendiri apakah Ibu masih minum sampai sekarang? Kalau susu sih dia tuh susah mah nggak mau. Saya juga bingung. Dari usia dia 8 bulan itu kayak udah mulai susah banget dikasih susu. Sampai sekarang dia udah nggak mau mbak. Oh seperti itu. Iya. Berarti lebihnya sekarang minum air aja ya? Iya mungkin Berapa ya? kayak Biasanya kalau minum air putihnya sehari mungkin kalau air putih itu kayak 3 sampai 4 gelas sih mbak. 3 sampai 4 gelas. Iya. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau selama di rumah sakit sendiri apakah pola makan PU sendiri berubah Ibu? Apakah seperti makanannya tidak bisa dimakan atau ada pandangan dari dokter mungkin langsung makan menurun seperti itu? Kalau pandangan khusus sih belum ada mbak, setahu saya dari dokter. Kebetulan saya yang sering ketemu dokternya, terus nggak ada sih kayaknya. Terus kalau nafsu makan itu dia emang kayak kurang banget mbak. Dia di rumah juga kayak gitu-gitu aja kan, terus yang kecil. Mungkin karena sekarang tambah sakit, lagi sakit juga, benar. terus jadinya turun. Porsinya juga lebih dikit dari biasanya. Iya, betul. Jadi itu wajar sekali Bapak Ibu, Iya. karena kan sekarang aku juga lagi sakit ya. Nah, saya juga ingin tanya nih mengenai riwayat pemberian ASI. Apakah dulu PU diberikan ASI sampai usia berapa ya kira-kira? Kalau ASI sih dulu PU itu saya kasih sampai di sekitar 2,5 bulan mbak. Oh, 2,5 bulan. Iya. Habis itu saya kasih ke formula karena produksi ASI saya juga turun. Oh, Juga. baik. Waktu itu sibuk kerja ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin karena saya stres juga terus produksi ASI-nya turun gitu Mbak. Kalau untuk setelah dilepas dari ASI itu setelah diberikan dosis formula sekitar 6 bulan itu kita apakah diberikan dampingan MPASI Ibu? Iya, kemudian di usia 6 bulan itu udah dikasih MPASI gitu. Baik. Sudah saya catat ya Ibu. Jadi untuk satu lagi saya juga ingin mempertanyakan ini untuk aktivitas dari PU sehari-hari. Nah sejauh ini kan saya tahunya kalau PU ini menjalani terapi untuk cerebral palsy ya Ibu. Jadi kalau aktivitas sehari-hari seperti apa ya PU biasanya? Kalau sehari-hari sih PU itu mungkin terapi ya Mbak, 2 kali seminggu untuk sakitnya itu di hari Selasa dan juga di hari Kamis. Baik. Terus kalau tidurnya tuh sekitar 1 hari itu 10 jam Mbak. Baik, 10 jam. Terus kalau di luar terapi itu PU biasanya tuh lebih banyak diem sih karena keterbatasan gerak akibat cerebralnya apa. Baik, oke. Nah terima kasih banyak ya Ibu atas informasinya yang sudah sangat-sangat lengkap dan juga membantu untuk saya. Bapak juga ada di sini yang ingin ditambahkan? Sepertinya udah cukup Mbak dari Ibu. Oh, Ini oke. selalu lengkap sekali kalau tentang anak Terima Mbak. kasih ya. Keren sekali nih Bapak Ibu saya melengkapi dan saling mensupport untuk PU ya. Iya Iya. Mbak. Baik. Nah sekarang saya akan menyampaikan nih mengenai data-data yang sudah kami peroleh mengenai pemeriksaannya ya Ibu dari anak PU. Nah ini sifatnya adalah untuk melengkapi dan juga mengonfirmasi informasi yang telah Ibu berikan tadi. Baik, nah dari ukuran fisik hari ini berat PU itu ada di 14 kilo dan juga panjangnya ada di 81 cm. Kemudian dari hasil pemeriksaan darah, ini saya bacakan yang penting saja ya, dari angka darah putih itu agak tinggi Ibu, yaitu di 24,8, yang mana ini menunjukkan tubuh PU itu sedang melawan infeksi seperti itu, jadi sel darah putihnya lebih banyak seperti itu. Nah sesuai juga dengan diagnosis yang dialami oleh anak PU, yaitu mengalami bronkitis akut dari dokter ya. Nah, dijelaskan. Oke, lalu juga ada hemoglobin atau zat darah merahnya PU itu ada di 11,8 gram per desiliter, yang mana itu masih dalam batas normal, tapi itu mendekati batas bawah. Itunya nanti berfungsi untuk hati dan juga gula darah semuanya dalam batas normal seperti itu. Mbak, berarti itu ada yang nggak normal kan Mbak? Yang perlu diperhatikan itu hanya angka sel darah putih ya Ibu yang tinggi tadi. Nah itu emang khas karena kan sekarang PU sedang mengalami infeksi ya. Yang mana kalau setelah infeksinya sembuh nanti itu dengan antibiotik yang diminum sekarang, nah angka itu nanti biasanya akan turun lagi ke normal seperti itu. Dari fungsi organnya yang lainnya jadi baik-baik saja Ibu. Jadi cukup tenang untuk sekarang. Baik.
juga untuk pencatatan pola makan PU sekarang saya lanjutkan ya, itu selama 24 jam terakhir saya sudah mencatat bahwa disebutkan dari asupan energi yang PU cerna aja sekarang ada di 1147 kilokalori untuk di energinya. Lalu untuk proteinnya ada di 27,6 gram, lalu lemaknya ada di 47,2 gram, dan karbohidrat di 153 gram. Nah, nanti kita akan bandingkan nih Ibu dengan kebutuhan harian dari anak PU seperti itu. Berarti itu angkanya apakah sudah cukup Mbak? Itu seharusnya itu berapa ya Mbak anak PU sehari itu? Wah, pertanyaannya bagus sekali Bapak. Nah, nanti saya akan menjelaskan lebih detail nih di pembicaraan kita berikutnya secara lengkap ya Bapak. Kita akan melihat lebih jauh mengenai kondisi klinis dari PU terlebih dahulu seperti itu. Jadi dari pemeriksaan fisik kita masuk ke kondisi umum PU dan juga sudah membaik. Tadi sudah tidak demam lagi, sesak juga sudah jarang. Nanti dari nafas juga sudah dalam batas normal untuk anak seusia PU. Ini juga menunjukkan bahwa pengobatan dari dokter ini sudah berjalan dengan baik Bapak Ibu. Iya. Baik, sekarang kita akan menjelaskan nih Ibu dari penilaian status gizi PU ya yang tadi Bapak tanyakan. Saya mau minta tolong nih untuk Bapak dan Ibu untuk memperhatikan grafik yang sudah saya bikin nih Bapak seperti ini. Ini adalah grafik dari WHO Antro itu Bapak. Di sini ada grafik dari BB per TP-nya dari PU itu ada di angka 3,17. Yang mana ini bisa dilihat ya Ibu, Bapak warnanya apa? Hitam. Betul, warnanya hitam ya Ibu Bapak. Di sini menandakan bahwa PU ini sedang mengalami masa atau berada di status obesitas seperti itu. Iya, sekali apa? Iya. Lalu kalau di untuk BB per U-nya itu ada di 1,55 yang mana itu kuning, itu masih batas normal ya Ibu Bapak. Lalu untuk di TB per U-nya ada di kuning juga ya, ini warnanya Ibu di men 1,71 itu juga masih batas normal. Lalu kalau untuk PMI per U-nya ada di 3,54 yang mana warnanya juga seperti yang atas tadi Bapak. Itu lagi ya betul. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu. Wah Mbak, berarti kan tadi warnanya hitam tuh. Berarti itu dia obesitas ya? Soalnya saya kira dia yang gemuk biasa aja gitu ya. Lucu-lucu gitu Mbak kalau gitu. Kayak cipung. Oh iya, benar kayak cipung ya Ibu Bapak. Saya paham sekali mengenai perasaan Ibu dan Bapak. Memang di masyarakat kita ini sering sekali ya beranggapan bahwa anak yang cabi-cabi itu sehat dan lucu-lucu gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya tidak selalu begitu Bapak Ibu. Khususnya untuk PU yang memiliki kondisi cerebral palsy seperti itu. Kan jadi pergerakan dari anak PU sendiri terbatas ya Ibu Bapak. Nah, kelebihan berat badan ini justru bisa mempersulit nih untuk terapi fisiknya. Bayangkan saja misalnya bebannya itu lebih berat seperti itu, bentuk tubuh dari PU lebih berat, kan PU akan lebih susah ya Ibu Bapak untuk bergerak. Nah, otot itu juga akan lebih cepat lelah seperti itu. Jadi berat badan yang ideal nanti akan sangat membantu untuk proses rehabilitas dari anak PU seperti itu. Jadi kelebihan berat badan ini tuh berbahaya ya Mbak buat PU? Gak seru sekali doang ya? Iya betul sekali Bapak. Ini perlu sekali saya sampaikan juga ya bahwa untuk anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan juga sedang sakit seperti PU sekarang ini, tujuan kita itu bukan untuk menurunkan berat badan secara drastis Bapak Ibu seperti itu. Jadi yang kita tuju adalah dengan menghentikan kenaikan berat badan yang berlebih seperti itu. Jadi sambil terus memastikan bahwa anak PU ini tetap mendapatkan asupan zat gizi yang dia butuhkan untuk sembuh dan juga tumbuh kembang seperti itu. Jadi kita nggak akan memaksa anak PU untuk melakukan diet ketat Bapak Ibu. Jadi tenang saja seperti itu. Nah, saya tadi juga sudah menghitung nih untuk melihat asupan makan yang tadi sudah saya sebutkan selama 24 jam sehari ini. Baik Bapak Ibu boleh dilihat sekarang untuk presentasinya di sini. Ini bisa dilihat Ibu untuk energi sendiri itu ada di 110. Itu berarti sudah berlebih ya Ibu untuk energinya. Lalu untuk di proteinnya sendiri itu sudah di 78,9 yang berarti masih belum cukup ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk di lemak itu ada di 136,8 yang mana juga sudah berlebih sama seperti energinya. Lalu yang terakhir ada di karbohidrat ada di 104,6 itu sudah cukup ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya Ibu untuk yang berlebih itu ada di energi dan juga lemak seperti itu. Nah, ini kalau seperti itu bisa menjadi dari sumber yang tadi sudah Bapak Ibu sebutkan, yang mana tadi anak PU banyak mengonsumsi seperti nugget seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya malah banyak sekali sumber lemaknya seperti itu Bapak Ibu, karena berasal dari nugget tadi kan sering dikonsumsi, itu dimakan setiap hari, dan makanannya juga makanan yang digoreng seperti itu ya. Jadi itu menjadi sumber lemak yang berlebih Bapak Ibu. Saya kira itu kalau nugget tuh kayak yang ya udah berlemak tapi nggak yang berimpact gede gitu loh Mbak. Saya kira biasanya ada yang goreng ya Mbak. Di rumah tuh stoknya banyak Mbak. Iya, ini banyak sekali yang salah sangka Ibu. Jadi nugget ayam itu sebenarnya tergolong makanan olahan yang dalam proses pembuatannya itu sebenarnya mengandung banyak lemak jenuh yang cukup tinggi. Iya, bahkan juga di dalam nugget ini sering ada pengawet dan juga garam yang tidak baik untuk anak Ibu. Nah, berbeda juga dengan ayam yang kita biasanya masak sendiri di rumah. Kita kan bisa kontrol untuk bahan-bahan lainnya dan juga cara memasaknya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu untuk solusinya.
Nah, dari semua data yang kita kumpulkan dan analisis, saya menemukan 3 masalah gizi utama pada anak PU yang perlu kita tangani bersama ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama itu, seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya anak PU ini asupan oralnya tidak cukup atau kurang variasi karena kelebihan lemak seperti itu. Nah, penyebab utamanya seperti yang tadi Bapak Ibu juga sudah simpulkan itu anak PU termasuk yang kita seperti itu ya. Iya, karena sering melakukan nabati ya, dan juga kebiasaan makan hariannya seringkali monoton atau sama-sama saja seperti itu. Nah, teman-teman juga tadi sudah kita sebutkan bahwa proteinnya baru di 78,9%, lemaknya juga sudah berlebih di 136,8% dari kebutuhannya, dan juga tidak ada asupan sumber nabati maupun susu seperti itu. Lalu untuk masalah yang kedua itu kita temukan bahwa yang seperti tadi saya sebutkan juga, yang tadi kalau Bapak Ibu ingat warna hitam tadi, ya itu mengalami obesitas ya Bapak Ibu, yang mana ini penyebabnya dari aktivitas fisik yang terhambat atau terbatas karena memiliki cerebral palsy tadi, dan juga pola makan yang tinggi lemak seperti itu. Lalu tanda gejalanya yang tadi itu Bapak udah BB/PB-nya sudah plus 3,17 yang tadi kita tadi, ya IMT per nya juga plus 3,54, yang mana sama-sama hitam ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah dari 2 masalah tersebut sudah jelas nih gambaran untuk masalah gizinya? Kalau dari saya sih udah cukup jelas ya Pak ya. Karena banyak juga masalah yang dihadapin sama PU ini selain sakitnya cerebral palsy itu Mbak. Jadi saya kayak nggak nyangka juga ternyata nugget itu segitunya berdampak di PU. Iya, saya juga baru tahu Mbak kalau misalkan proteinnya PU ini kurang ya Bu. Iya. Padahal selama ini hewannya tuh kayak banyak banget loh Mbak. Iya, ternyata sudah makan banyak ya proteinnya ya. Nah, itu poin yang sangat penting sekali Pak. Meskipun lauk hewannya beragam dari protein itu, tapi protein yang masuk ke dalam tubuh PU ini masih kurang karena mungkin porsinya yang kecil-kecil, dan juga ada yang digantikan oleh nugget yang mana tadi seperti yang sudah disebutkan nilai gizinya itu tidak sebaik lauk asli seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke rancangan intervensi yang sudah saya simpulkan ya Bapak Ibu. Baik. Nah, untuk anak PU sendiri jenis diet yang akan kami terapkan yaitu dia tinggi energi dan juga tinggi protein, atau biasa disingkat TITP Bapak Ibu. Nah, tapi dengan modifikasi lemak seperti itu. Artinya kita akan tetap mencukupi kebutuhan energi dan protein dari PU, tetapi kita akan mengurangi dan juga memilih lemaknya untuk menjadi lebih sehat seperti itu. Baik, saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Baik, untuk yang pertama itu ada di diet TITP yang mana itu modifikasi lemak. Yang pertama teksturnya pasti harus yang lunak seperti itu, sesuai dengan kondisi oral dan juga motor dari kondisi dari PU, yaitu mengalami cerebral palsy, yang mana kita akan memberikan frekuensinya 3 kali makan utama dan juga 2 kali selingan per hari seperti itu. Lalu untuk proteinnya ada 35 gram per hari, dan untuk target lemaknya itu kurang dari 34,5 gram per hari, dan juga target karbohidratnya ada di 146 gram per hari. Untuk cairan seperti itu sudah cukup baik ya Bapak Ibu, sudah 3-4 kali minum sehari, ya itu sudah baik sekali. Itu nanti kita akan targetkan di 1400 ml per hari seperti itu. Nah, sekarang kita akan menunjukkan menu untuk sehari nih Bapak Ibu. Saya sudah bikin susunan menu untuk PU. Nah, ini merupakan panduan yang bisa Bapak Ibu buat di rumah nanti seperti itu. Juga bisa divariasikan lagi apabila Bapak Ibu memiliki ide-ide yang baru seperti ini. Ini juga sudah saya sesuaikan yang banyak dijumpai di pasar dan juga harganya masih terjangkau Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari makan pagi ya Ibu Bapak. Mungkin itu bisa dimulai di pukul 7 pagi. Ya, itu ada di nasi tim ayam, lalu ada ditumis bawang, dan juga nanti ada di buahnya yaitu pisang ambon. Itu nanti kira-kira estimasi energinya itu ada 300 kilokalori. Lalu untuk selingan pagi, kira-kira di jam 10 Bapak Ibu, itu bisa diberikan puding susu dan juga puree pisang seperti itu. Itu ada di 130 kalori. Lalu di makan siang itu ada nasi tim, ikan tuna, kukus, dan juga hati ayam seperti yang disukai oleh Raffi juga ya. Lalu juga ada sop yang juga disukai, dan juga bisa ditambahin buahnya papaya. Itu juga perkiraan kalorinya ada di 350 kalori. Kalau di selingan sorenya itu ada di bubur kacang hijau, yaitu tapi tanpa santan ya Bapak Ibu. Nanti akan ditambahin dipadukan dengan puree papaya. Nanti itu kalorinya ada di 150 kalori. Lalu terakhir dimakan malam itu kira-kira di jam 6 ya Bapak Ibu, itu ada nasi tim, bisa diberikan ayam sudah ayam rebus disuir seperti itu, lalu tahu kukus, dan juga daging bayam dan wortel. Lalu nanti untuk minumannya bisa diberikan jeruk minum. Nah, untuk dimakan malam ya itu bisa diberikan di pukul 18 ya Ibu Bapak. Itu nanti bisa di nasi tim, lalu ada lauknya ayam rebus suir, tahu kukus, daging bayam, wortel, dan juga bisa ditambahkan buahnya yaitu jeruk manis. Untuk perkiraan energinya ada di 300 kilokalori. Nah,
ini kan juga tadi seperti yang saya sampaikan di menu makanan tadi ada tahu kukus ya Ibu Bapak. Nah ini karena PU sama ini tidak suka lauk nabati, kita bisa perkenalkan secara bertahap Bapak Ibu seperti itu, mulai dari teksturnya yang lembut dan juga mungkin bisa dicampur oleh lauk yang lain atau dicampurkan dalam sop supaya teksturnya tersamarkan seperti itu, sehingga PU tidak langsung menolak Bapak Ibu. Jadi bisa gitu ya Mbak? Kayak Iya. tahunya tuh disembunyikan dulu. Betul, disembunyikan Ibu. Nah itu adalah salah satu cara yang efektif untuk anak yang kekitan, misalnya dengan dihaluskan, dicampurkan atau dibuat bubur seperti itu, sehingga tekstur maupun rasanya itu menyatu, bisa tersamarkan seperti itu. Nanti ketika PU sudah terbiasa, kita baru tingkatkan ini dari jumlahnya seperti itu. Jadi yang penting dari Bapak Ibu untuk sabar dalam menghadapi proses ini seperti itu. Nah Ibu Bapak, saya mau mulai dari masalah nugget dulu ya, karena ini tadi kan yang paling berdampak besar pada asupan lemak. Nah, cuman Ibu Bapak, kita kami berikan dari poster ini, bisa Bapak lihat ya. Di sini ada gambar dari nugget dan di samping ada gambar ayam kukus atau ikan. Keduanya sama-sama mengandung protein, tapi lemaknya sangat berbeda ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, untuk nugget ayam sendiri itu kan tadi diberikan 2 buah ya, yang PU makan setiap hari itu mengandung sekitar 8-10 gram lemak. Padahal iya betul sekali besar. Padahal itu dari satu jenis makanan saja loh Bapak Ibu. Nah belum lagi kalau ditambah dengan ayam goreng, berarti kan berlipat ya nanti jadinya untuk pemenuhan energi lemaknya seperti itu. Nah jadi lemaknya jadi bertumpuk. Dimana sementara ayam kukus atau ayam yang rebus yang dimasak sendiri itu lemaknya jauh lebih sedikit. Jadi proteinnya sama bagusnya dan tidak ada bahan pengawet maupun penyedap yang ditambahkan. Berarti kalau kayak gitu Mbak, nuggetnya itu sebaiknya dihentikan ya? Betul sekali Bapak, sebaiknya untuk sekarang, terutama selama PU masih dalam proses penyembuhan, itu PU ini dihentikan dulu untuk konsumsi nuggetnya, seperti itu. Tapi saya juga paham Bu, kalau PU ini sangat suka nugget, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tetap ingin memberikan porsi makan nugget sekali itu bisa, tapi maksimal hanya di 1 kali per minggunya saja, dan juga bukan setiap hari. Atau bisa juga Bapak Ibu berkreasi dengan membuat sendiri nugget tersebut dari bahan-bahan ayam rebus suwir, dan mungkin untuk pengolahannya tidak digoreng namun cukup dikukus saja Bapak Ibu. Jadi lebih sedikit bumbunya, jadi lebih enak. Atau bisa juga dengan digantikan dengan lauknya ikan mungkin Ibu yang dikukus lembut. Jadi nanti anak PU bisa terbiasa perlahan seperti itu. Baik Mbak, mungkin saya akan mencoba menggantinya juga ya. Sekarang banyak tuh di TikTok juga. Iya, betul Insya Allah sekali. saya latihan jika Mbak. Baik, nah sekarang kita mau membahas mengenai protein ya Ibu Bapak. Nah kenapa protein ini sangat penting? Nah bayangkan protein itu seperti batu bata Bapak Ibu untuk membangun dan memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita yang rusak akibat infeksi yang sekarang sedang dialami oleh anak PU. Nah waktu tubuh ini sedang melawan virus atau kuman seperti sekarang bronkitis, nah kebutuhan protein dari PU ini meningkat. Kalau proteinnya kurang, nanti penyembuhan dari PU ini jadi lebih lambat dan daya tahan tubuhnya semakin lemah seperti itu. Nah jadi target dari protein PU itu kan ada 35 gram per hari ya Bapak Ibu. Nah ini kira-kira setara dengan 2 butir telur ditambahkan 1 potong ikan atau sedikit tahu seperti itu. Nah sumber protein yang bagus dan rendah lemak untuk PU antara lain itu adalah telur rebus, ada juga ikan kukus dan juga ayam rebus tanpa kulit. Di ayam rebus juga bisa, atau yang seperti saya tadi coba untuk rekomendasikan bisa di tahu kukus Bapak Ibu yang kita perkenalkan. Nah untuk perhatiannya juga dengan cara masaknya, biasanya sekarang kita untuk mengurangi lemaknya biasanya boleh dikukus saja atau direbus atau mungkin ditumis dengan sedikit saja minyaknya, jadi lebih sehat. Nah minyaknya juga mungkin bisa diganti penggunaannya menggunakan minyak zaitun atau minyak canola Ibu seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin untuk menghindari untuk menggoreng-goreng seperti itu ya. Berarti cara masak itu juga mempengaruhi ya Mbak? Oh betul Bapak, sangat mempengaruhi. Iya. Nah ayam yang direbus dengan ayam yang digoreng ini kandungan proteinnya hampir sama, tapi lemaknya bisa jauh berbeda loh Bapak. Bisa 2-3 kali lipat kalau digoreng. Jadi kalau Ibu masak di rumah, usahakan menggunakan cara masak yang lebih sehat ya. Ya siap Mbak. Nah ini kan saya memberikan tahu jadi tantangan yang sangat berat ya untuk Ibu karena PU yang tadi di kita seperti itu. Nah Bapak dan Ibu juga perlu tahu bahwa dengan cerebral palsy ini PU juga mungkin memiliki picky eater ini terjadi karena beberapa alasan seperti itu. Yang pertama karena mungkin kemampuan mengunyah atau menelannya yang mungkin berbeda dari anak biasanya seperti itu. Lalu juga membuat PU jadi lebih nyaman dengan makanan tertentu yang lebih lembut seperti itu, yang lebih teksturnya tidak alot di mulut seperti itu. Lalu juga kedua mungkin karena anak PU ini memang punya preferensi rasa dan juga tekstur yang kuat di usia ini seperti itu. Iya sih Mbak, soalnya tuh emang selama ini karena sakitnya juga ya, jadi saya tuh ngasihnya tuh makanannya lembut-lembut. Dulu dokter anaknya ya Pak ya, kayak nyaranin yang lembut-lembut aja kalau dilihat ini sakitnya
pernah saya kasih yang kelas itu langsung ditolak sih Mbak. Baik, benar sih Ibu Bapak, itu sangat masuk akal karena dalam makanan yang menu yang sudah saya susun tadi itu semua makanannya kan sudah bertekstur lunak ya Bapak Ibu, ada quercetin, ayam suwir, ikan kukus dan lain sebagainya. Nah ini memang sengaja disesuaikan dengan kebutuhan olahan PU. Sekarang kita juga akan memberikan beberapa tips yang praktis nih untuk mengatasi picky eater dari anak PU di rumah. Nah yang pertama ini kita perlu memperkenalkan makanan baru secara bertahap Ibu Bapak, jadi jangan dipaksa seperti tadi tahu tadi, mungkin dari mulai dengan porsi yang kecil, jadi campurkan dengan makanan favoritnya PU, lalu juga dimodifikasi teksturnya, misalnya dihaluskan, dilematkan seperti itu, atau dibikin menjadi bahan baru seperti itu. Nah bisa juga dengan variasi tampilan Bapak Ibu, bisa dibentuk menjadi lebih menarik, sepertinya bisa ikan dikukusnya bisa dibuat bulat-bulat seperti bakso seperti itu. Lalu juga Bapak dan Ibu pastinya harus konsisten dan juga sabar dalam perubahan ini ya, jangan terlalu memaksakan. Lalu momen makan itu dipastikan harus menjadi pengalaman atau momen yang positif Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika PU sedang makan itu suasananya kurang mengenakan seperti itu. Jadi sebaik mungkin suasana ketika makan itu yang senang atau ceria seperti itu. Jadi nafsu makannya lebih baik. Mbak, tapi tuh kadang PU tuh kalau makan itu tiba-tiba tutup mulut gitu. Iya, kalau lihat makanan yang nggak disuka itu tuh kayak langsung nggak mau. Iya. Jadi bingung. Baik Ibu. Apa ya? Oke, nah itu sangat wajar Ibu pada usia anak PU-nya memang umum terjadi. Nah kuncinya adalah jangan terlalu menunjukkan rasa khawatir nih Ibu di depan PU ketika PU menutup mulutnya, karena anak-anak ini biasanya sangat peka dengan emosi orang tua seperti itu. Kalau Ibu terlihat panik dan juga memaksa untuk tetap memberikan makanan yang enggan dimakan oleh PU tadi, itu justru PU akan semakin menolak seperti itu. Mungkin coba sajikan makanan baru yang porsinya sangat kecil seperti itu, jadi bisa dicoba dulu oleh PU, satu sendok teh saja misalnya, jadi bersama dengan makanan favoritnya. Nah tanpa juga dipaksakan ya Ibu, jangan dipaksakan. Jadi anggap seperti bermain, mungkin bisa coba disuapinnya dengan pesawat-pesawatan seperti itu Bapak Ibu. Nah juga mungkin nanti ketika PU sudah berani mencoba, Bapak Ibu bisa mengapresiasi dengan memberikan pujian yang hangat. Dan apabila memang ditolak tidak apa-apa, nanti kita coba lagi di hari berikutnya seperti itu Bapak Ibu. Baik, Mbak. Berarti kalau kayak gitu tuh kuncinya tuh konsisten dan juga sabar ya, Mbak? Betul sekali Pak, tepat sekali. Dan kerjasama antara Bapak dan Ibu ini juga sangat penting dalam, betul sekali dalam kita melakukan perubahan yang besar bagi PU ini ya Ibu Bapak. Nah, usahakan kita juga tidak ada memberikan nugget atau makanan olahan yang dari luar jadwal makan ya Bapak Ibu, karena ini bisa mengganggu dari program gizi yang sudah kami tetapkan. Nah, jadi kita akan dalam satu tim nih dalam mengatasi hal ini seperti itu. Nah, ada satu hal lain yang sangat penting yang saya ingin sampaikan Ibu Bapak, yaitu mengenai obat-obatan yang sering dikonsumsi oleh PU dan kaitannya dengan makanan. Oke, kalau betul, yang pertama ada cefotaxim dan juga cefixim ya Ibu. Yang cefotaxim ada dari infus dan cefiximnya ada dari oral atau itu merupakan antibiotik, betul ya? Nah, ini tuh biasanya diberikan bersama dengan makan itu supaya tidak mengiritasi lambung Bapak Ibu. Itu betul. Lalu antibiotiknya juga dapat mengubah bakteri baik di usus, sehingga penting memberikan makan yang mudah dicerna seperti itu ketika mengonsumsi obatnya. Dan juga bisa dengan menghindari susu dalam jumlah besar yang bersamaan ketika mengonsumsi antibiotik ini. Kemudian ada dari paracetamol, itu udah sering ya Ibu, udah tidak asing dengan paracetamol ya, obat panas nih. Nah, bisa diberikan bersama dengan makanan untuk mengurangi mual seperti itu Ibu. Tidak ada pantangan khusus kalau di paracetamol. Nah, kemudian ada di asam valproat atau obat kejang untuk epilepsi, ini diberikan selalu bersamaan dengan makan ya Ibu Bapak untuk mengurangi efek samping seperti mual. Nah, penggunaan jangka panjang ini juga dapat menurunkan kadar kartinin dan juga zinc dalam PU, yang mana Ibu perlu memberitahu dokter jika PU sering lesu atau obat-obatnya terasa lebih lemah di luar batas cerebral palsinya seperti itu. Mbak, saya tuh malah belum tahu soal asam apa tadi Mbak. Oh, asam valproatnya ya Bu ya? Iya Mbak, berarti karena PU itu udah minum obat itu sudah lumayan lama ya Mbak, itu perlu dicek juga zinc-nya, kartinnya. Oh betul sekali Ibu, ini perlu dikomunikasikan ya dengan dokter syaraf PU bila ada kunjungan berikutnya. Saya juga mencatatkan ini dalam rekam medis PU supaya nanti dokter bisa mengetahuinya ya Ibu. Untuk saat ini pastikan saja untuk PU mendapatkan makanan yang mengandung zinc seperti daging, ikan dan juga hati ayam dan proteinnya yang cukup seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin sampaikan apa yang perlu kita pantau ya Ibu Bapak setelah PU nanti pulang dari rumah sakit. Yang pertama kita harus rutin untuk menimbang dan juga mengukur panjang badan dari PU. Biasanya ini kalau di rumah ada posyandu seperti itu ya Bapak Ibu ya? Ada. Nah, ini bisa Ibu dengan mengikuti ke posyandu, atau mungkin kalau tidak ada posyandu di sekitar situ ada ke puskesmas atau bisa ke rumah sakit terdekat untuk mengukur selama 1-2 minggu sekali seperti itu. Jadi kita targetkan untuk tidak naik berat badan berlebih dan juga stabil seperti itu ya naik untuk berat badannya, dan sesuai dengan tinggi badan sama PU sekarang ini seperti itu. Lalu untuk yang kedua ada di asupan makannya, Ibu perlu untuk mencatat jenis dan juga porsi makanan PU setiap hari, bisa dari buku atau HP Ibu.
itu ditargetkan lebih dari 80% kebutuhan terpenuhi, proteinnya cukup dan juga lemaknya tidak berlebih. Kemudian kita juga harus mentoleransi makanan yang baru dengan caranya ibu mencatat reaksi PU saat diperkenalkan nih ibu mengenai makanan-makanan barunya. Nah, nanti kita targetnya adalah dengan penerimaan bertahap setiap lauk nabati yang diberikan seperti tahu atau tempe. Kemudian nanti kondisi klinis kita juga perlu memperhatikan apakah sesak atau demamnya kambuh. Lalu kita perlu kontrol ke dokter sesuai jadwal seperti itu ya, jadi jangan sampai kelewat. Betul, nanti targetnya tidak ada lagi sesak nafas, lalu tidak ada lagi demam dan juga aktif dalam terapi CP-nya atau cerebral palsy-nya. Kemudian juga yang dari laboratorium nanti akan disesuaikan dari jadwal dokter saja ya ibu ya, kontrolnya pokoknya jangan sampai telat seperti itu. Nah, dari itu semua, apakah ibu bersedia untuk mencatat makanan PU setiap hari dan tidak perlu detail sekali kok ibu, cukup tulis jenis makanan dan kira-kira porsinya berapa seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu detail dan terlalu mendalam seperti itu. Ini akan sangat membantu ketika nanti kita kontrol berikutnya. Biasanya sih saya udah kayak sering foto-foto makannya sih iya, bagus sekali buat Instagram story saya. Oh iya, bagus sekali ibu. Saya nanti tambah keterangan aja kali ya. Oh iya boleh, itu sangat sekali bagus ibu. Karena itu adalah cara yang sangat cerdas dan foto-foto tersebut bisa langsung dibawa dan juga dikirimkan kepada saya saja untuk nanti bisa kami kontrol itu untuk jumlah kalori dan juga kebutuhannya apakah sudah memenuhi. Nanti misalnya ada pertanyaan atau kesulitan yang ibu atau bapak alami di rumah juga bisa langsung menghubungi poliklinik di sini ya. Nah, kita sudah membahas cukup banyak nih hari ini Bapak Ibu. Saya ingin pastikan lagi bahwa Bapak Ibu sudah memahami dari poin-poin utama yang telah kita diskusikan tadi. Nah, kalau boleh saya tanya beberapa hal kecil Bapak Ibu? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama. Nah, menurut Bapak Ibu, kenapa sih tadi nugget itu sebaiknya tidak diberikan kepada PU setiap hari? Kalau karena menurut saya itu karena nugget itu makanan olahan yang banyak lemaknya gitu ya. Betul sekali. Kalau menurut saya mbak ya, tadi kemarin dari mbaknya, nugget itu makanan olahan yang banyak banget lemaknya gitu. Betul sekali. Ada pengawetnya juga Betul. karena beli dari luar kan, bukan bikin sendiri. Dan itu tuh bukan lauk yang baik gitu. Baiknya tuh kalau kita masak sendiri. Betul sekali Ibu, jawabannya sangat sempurna Pak. Berarti ini sudah sangat mendalami dan juga memahami ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya punya pertanyaan kedua nih. Kalau PU menolak tahu yang Ibu dan Bapak tawarkan, sebaiknya Ibu dan Bapak apa yang dilakukan? Tidak maksa. Betul sekali. Tadi coba kayak disembunyikan bisa. Betul sekali. Kalau memang menolak mungkin bisa diberikan di lain waktu atau Betul. lebih ke kayak dicoba secara perlahan aja. Betul sekali, luar biasa Bapak Ibu ini ya. Oke, berarti sudah sangat paham. Mungkin ada satu lagi ya Ibu Bapak mengenai kenapa obat asam valproat tadi harus diminum bersamaan dengan makanan. Masih ingat ya Bapak Ibu? Supaya tidak mual tuh ibu. Iya kayaknya tadi. Oke, betul Bapak Ibu sangat sempurna. Saya senang sekali nih Bapak Ibu sudah sangat mengerti semuanya dengan baik. Terima kasih, saya sangat senang nih hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Semuanya sudah dipahami dan juga perhatian dan antusiasmenya sangat saya hargai. Pasti anak PU sangat beruntung nih punya orang tua seperti Bapak Ibu. Baik, nah sebelum Bapak Ibu, nanti saya mempunyai beberapa pamflet atau leaflet itu dan juga ada hal-hal lain yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menyesuaikan kondisi dari perubahan gizi yang PU di rumah gitu. Ini bisa dibawa pulang. Ini ada leaflet mengenai cerebral palsy. Boleh saya baca dulu? Boleh, Saya silakan. ada yang saya tanya. Boleh, silakan. Gizi tepat untuk anak dan Iya, betul sekali. Oh, udah lengkap banget ya mbak? Iya, Seperti yang Pak. cerebral palsy, mengapa gizi pada anak cerebral palsy lebih penting? Di situ juga ada posisi dan juga teknik-teknik makanya nih Ibu untuk menyesuaikan nanti ketika PU-nya kurang sesuai seperti itu. Benar ini pak, masalah gizi yang sering terjadi di kita. Kayak anak kita beneran gitu. Iya. Ini. Oh iya, konsumsi makanan yang berlebih. Tadi nuggetnya mau berlebih ya mbak? Iya, berlebih. Saya ini baca dulu ya mbak? Boleh, silakan Ibu. Oh ini juga ada prinsipnya. Oh beri makan seimbang. Iya, betul sekali. Terus yang kedua memperhatikan tekstur makanan. Oh sama kayak mbaknya tadi bilang, tahunya dihaluskan, Betul. nasinya dibuatin. Betul. Oh gitu ya mbak. Betul sekali, Bapak Ini Ibu. pak, frekuensinya sama yang tadi kata mbaknya. Oh, 3 kali iya, makan betul. utama, 1 sampai 2 kali selingan. Oh berarti sebenarnya kita frekuensinya udah lumayan betul ya mbak? Betul Ibu. Mungkin untuk lebih disesuaikan lagi di bahan-bahan makanannya seperti itu. Oh di variasinya ini Betul. mbak. Oh ini juga cukup di cairan. Nah kalau tadi makanannya udah cukup baik ya. Oh ini ya makanan yang perlu dibatasi, nugget. Oh jadi ada tekniknya juga ya mbak ya? Betul Bapak Ibu. Makan posisinya tegak, kepalanya tidak duduk. Oh baik. Oh ada kata-katanya pak.
gizi yang tepat membantu anak dengan cerebral palsy tumbuh lebih optimal dan meningkatkan kualitas hidupnya. Peran orang tua sangat penting dalam memastikan anak mendapatkan asupan yang cukup dan seimbang. Betul sekali. Terima kasih Mbak. Sebenarnya Mbak, Boleh banget Bapak Ibu silakan untuk diulang. Aduh, makasih Mbak. Nah kemudian tadi kan juga saya merekomendasikan beberapa menu yang bisa Iya. dibuat ya Bapak Ibu, bisa divariasikan juga. Nah mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung atau kurang mengetahui mengenai porsi berapa sih seharusnya yang saya berikan kepada PU, itu boleh nih Ibu Bapak, saya juga memiliki leaflet mengenai bahan makanan lengkap seperti itu. Ini juga boleh dipelajari Iya, Bapak Ibu untuk panduannya di rumah. ini saya baca-baca di rumah Boleh, ya Mbak ya. persilahkan. Sempurna sekali ya Bapak Ibu, kita sudah menjelaskan banyak, kita sudah berbincang banyak, berdiskusi banyak sekali hari ini. Saya sangat senang bertemu dengan Bapak Ibu hari ini dan bersama-sama membahas untuk dan sama-sama membahas untuk intervensi gizi dari anak PU. Baik Mbak, saya juga kami berdua terima kasih kasih banget banget, Mbak udah diluangin waktunya untuk konseling pagi ini. Kita benar-benar insightful banget. Dan kita juga jadi lebih paham Iya. Mbak. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita masih ada ketemu lagi ya Mbak. Amin, amin. Sama-sama Ibu Bapak. Saya juga titipkan template ini untuk dibawa pulang supaya bisa menjadi panduan ya Bapak Ibu. Dan tadi sudah saya jelaskan ada keterangan juga seperti bahan makanan tertukar supaya tidak bingung dalam Iya. mengelola porsi makan. Iya. Juga ada di tips and tricks untuk kita tadi ya di pretext Bapak sebenarnya. Iya, betul sekali. Nanti bisa lebih memandu Bapak Ibu untuk mengoptimalkan nilai gizi dari PU dan memilih makan-makanan yang sehat. Nah, kalau ada pertanyaan kapanpun itu, Ibu dan Bapak juga bisa langsung menghubungi Poliklinik Gizi kami. Kita akan sama-sama berjuang untuk mengoptimalkan kesembuhan dan juga kesehatan dari anak PU ya Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih Bapak Ibu. Aduh, Terima kasih. Pamit ya Mbak.